Selamat malam semua. Pertama, saya secara pribadi sangat mengucap syukur kepada Tuhan sebab ada kesempatan untuk memberikan beberapa kata-kata ucapan sebelum kami sekeluarga yang menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Jadi ucapan terima kasih buat peluang dan ruang yang Tuhan sudah berikan kepada kami sekeluarga untuk melayani di tempat ini dalam tempo jangka waktu yang sangat panjang. Jika dihitung dan dihitung, kebanyakan anak-anak muda yang kita lihat pada hari ini, pada awalnya kami melayani di tempat ini, mereka semuanya kebanyakan adalah anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, hari lepas hari Tuhan bekerja memberkati setiap keluarga yang ada di tempat ini, sehingga kita menjadi satu keluarga yang besar di gereja ini. Dan terima kasih juga atas kerjasama sepanjang pelayanan kita bersama di tempat ini yang telah kita tempuhi bersama-sama, meskipun banyak rintangan, cabaran, tantangan sekalipun, namun kita telah bergandeng bahu memikul beban dan masalah yang sama. Akhirnya kita dapat mengatasi liku-liku kehidupan, menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dengan baik, sehingga kita tetap bertahan sampai pada hari ini. Dan terima kasih untuk kepimpinan, keprihatinan gereja yang ada, tanpa kerjasama yang ditunjukkan oleh kepimpinan gereja yang ada, kami sekeluarga tidak mungkin masih tetap bertahan sampai pada hari ini. Nasihat daripada saya sebagai seorang bapa rohani buat kita yang ada di tempat ini, kita boleh merujuk di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang berkata demikian kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini satu bagian ayat firman Tuhan yang harus kita ingat sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita perbuat menjadi keluarga di dalam Yesus Kristus yang terdiri daripada berbagai suku bangsa di tempat ini? Kita harus menghargai kepimpinan yang ada. Kita harus menghargai kepimpinan yang ada, baik pastor dan keluarganya, baik pemimpin-pemimpin gereja. Kita harus ingat, setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada di satu-satu gereja bukan dipilih, bukan dilantik oleh karena jemaat, tetapi sudah terlebih dahulu Tuhan yang telah memilih. Hanya jemaat menjadi saluran untuk memilih kepimpinan yang ada. Oleh yang demikian, kita harus menghargai setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Dan seterusnya, pesan untuk kita semua, harus memberi kerjasama yang baik kepada pemimpin-pemimpin gereja yang ada, dan memberi kerjasama yang baik juga kepada pastor dan keluarga, dan saling mengasihi di antara satu sama lain. Meskipun kita terdiri daripada berbagai suku bangsa, namun kita satu kasih di dalam Yesus Kristus. Oleh yang demikian, cernakanlah kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita yang kita sudah terima daripada Bapa.
untuk sesama. Ya, meskipun ada kalanya kita tidak sepahaman, tetapi ingat, kita tetap satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Berikut, perpisahan bukan merupakan suatu perkataan yang sangat menyenangkan. Ya, saya berusaha sebagai bapak rohani untuk mengawal emosi saya, ya, supaya saya tidak seperti kalian mencucurkan air mata. Ya, tetapi itu drama luaran di dalam hati saya. Ya, saya sangat berat untuk meninggalkan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Tetapi saya harus akur kepada panggilan Tuhan. Sudah tiba waktunya Tuhan membawa saya dan keluarga untuk meneruskan pelayanan Tuhan di tempat lain. Yang pasti perpisahan itu bukan untuk selama-lamanya. Pasti sesuai dengan waktu Tuhan kita akan dapat bersama-sama sekali lagi untuk melayani Tuhan. Nah, oleh yang demikian, ingat, perpisahan bukan akhir daripada semuanya. Perpisahan merupakan satu jembatan untuk kita tetap berhubung sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Ingat, kami sekeluarga sentiasa, ya, karena kita sudah berjauhan. Kalau kalian limpas, saya punya kuasa, mesti bayar cukai. Tidak bayar cukai tak boleh lepas. Ya, oke. Dan seterusnya, seperti yang saya sudah katakan kepada kita, kami bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya pernah katakan kepada kita di tempat ini, tidak selamanya kami sekeluarga harus melayani di tempat ini. Sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan membawa kami untuk ke ladang pelayanan yang lain. Jadi tepat pada waktunya, sekaranglah waktunya Tuhan mau membawa kami pergi ke ladang pelayanan yang lain. Oleh yang demikian, setiap kita ingat satu perkara, kita telah dipanggil ke satu tujuan hidup, yaitu panggilan surgawi. Nah, untuk itu ingat, maju terus di dalam pelayanan Tuhan. Meskipun harus berhadapan dengan badai yang datang menerpa, jangan pernah mundur di dalam imanmu. Dan satu perkataan yang sangat menarik perhatian saya melalui penyampaian firman Tuhan sebentar tadi, kasih tidak dapat mengalir dengan baik jika hati kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Oleh itu, salinglah mengasihi dan mengampuni. Walaupun susah untuk dikerjakan, kita juga harus mengerjakannya, karena ia adalah perintah Tuhan. Untuk itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kami mohon bantu terus kami sekeluarga di dalam doa. Dan pasti kalian sebagai keluarga besar di dalam Yesus Kristus, selama 10 tahun kita telah bersama membina kasih Kristus di tempat ini. Kalian akan tetap ada di doa kami. Di mana saja kami berada, ya, kalian akan tetap ada di dalam doa kami. Tetap sebut nama kami sekeluarga di dalam doa kalian semua. Kalau kita tidak bertemu di dunia ini, pasti satu hari nanti, sesuai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan bersama-sama di surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.